Bismillahirrahmanirrahim. Karena Quran mutawatir lafdzun wa dzauqan wa balaghatan wa nahwiyan dan sebagainya. Sehingga sebelum ada Imam Nafi', ini saya cerita khasnya ahli Quran. Karena bapak saya, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Dulu ketika bapak saya tadi Mbah Munawir sampai berapa? 99% ya. Yang hafal Quran era anak tadi. Era anak itu 98%. Ya dari jenengan tadi. Jadi dulu bapak saya nasihati saya hafal Quran itu lucu. Nasihatnya gini dok. Aku hafal Quran, mbahmu buyutmu hafal Quran. Yes, ojo kepaten over. Nak kowe rapal itu sebenarnya alasannya anakmu rapal gampang, wong bapak ya rapal. Putu luwih gampang meneh. Wong bapak mbah ya ora. Maka anak wong alim rapal Quran atau orang alim ku kriminal pertama yang menjadi sunatan muttaba'ah. Nah, itu mau melegalkan anaknya punya alasan kan? Coba kamu alim, terus anak kamu udah alim. Terus kamu, cung kowe kudu alim kok mbahmu. Lah bapak gimana bapak? Kan pusing. Jadi sebetulnya durian ada alim itu mesti salah ini. Salah pas depannya ini. Dan makanya saya itu tak angen-angen bener bapak saya. Bapak saya itu ya akrab sama Gus Najib, sering semaan bareng dulu. Jadi misalnya bapak saya ada hafal Quran, coba mau pede nasihati saya suruh hafal gimana alasannya? Kan nggak punya alasan. Jadi cara bapak pokoknya ojo kepaten obor. Ya, kalau orang kuno mana nih ojo kepaten obor. Saya beri sekian contoh. Sebelum Imam Nafi' itu ada, Imam Nafi' itu periode tabi'in. Gila tabi'in, karena Imam Nafi' itu paling senior. Nafi' itu punya guru namanya Ja'far Al-Qari. Setelah itu sudah sahabat. Makanya Imam Mujahid itu disalahkan orang banyak ketika memasukkan Imam Kisai. Sebenarnya Imam Kisai sama Hamzah itu pernah lama nggak ada sebagai qurra sab'ah. Makanya kata kitab-kitab besar itu ngeritik Ibnu Mujahid itu musabbis sab'ah. Dia adalah orang yang menentukan ulama sab'ah. Itu keliru katanya, kata ulama-ulama lain. Karena sebetulnya yang Kisah itu tidak selevel Ja'far Al-Qari, gurunya Imam Nafi'. Ya, gurunya Imam siapa? Nafi'. Makanya terus ulama nambahi qiraatul asyraf, ditambahi Ja'far Al-Qari dan Khalaf dan Hisam. Itu sebenarnya agak salah. Agak salah gini, sebetulnya ya, yang Kisah harusnya masuk yang salah sah. Tambahan, bukan yang Ja'far. Karena kan nggak fair. Nafi' saja yang muridnya termasuk Qurra Sab'ah, gurunya termasuk salah sah al-mutammimah lil asyraf ya, as-salah al-mutammimah. Kita sebagai orang yang bidangi itu sebenarnya agak protes. Tapi yang terkenal situ ya sudahlah ikut saja daripada fitnah. Tapi kita sebagai ahlul ilm sebenarnya tahu duduk perkaranya. Ya tapi ya sudah itu enggak sampai salah fatal. Sebelum ada Imam Nafi' itu ada pernah, ini meskipun cerita agak enggak valid, tapi diakui bena ahlul ilm. Ada orang datang ke Rasulullah bilang begini, ya Nabi Allah, seorang Nabi, ya Nabi Allah, he wong sing diceritani Allah. Karena naba'a maknanya cerita, isim fa'ilnya nabiun, orang yang dapat cerita dari Allah. Itu kanjeng Nabi guyu seneng. Terus anak Quraisyun, jadi Nabi, aku itu wong Quraisy, la yuhammis, orang Quraisy itu gak suka hamzah. Jadi kalau saya baca ya Nabi Allah. Tapi terus setelah itu ada Imam Nafi'. Setelah periode sahabat, tabi'in ada orang bernama Nafi'. Nafi' itu muridnya Ja'far Al-Qari. Itu dia mengatakan itu mahmusullah. Coba kita kalau baca coba amma yatasaalun coba anin nabail azim. Berarti naba apa? Mahmusullah. Nabi ibadi, nabi nyeritakno sira ibadi ing pira-pira kaula ingsun anni anal ghafurur rahim. Wa nabbihum al-laifi Ibrahim. Semuanya pakai hamzah. Tapi pas isim fa'il, Imam Asim mengfif hamzah menjadi ya. Sehingga beliau baca, ya ayyuhan nabiyyu. Imam Nafi' enggak mau, ini mahmusullam. Sehingga dia baca tetap, ya ayyuhan nabiyyu. Andai kan aku rakadung ditetir melok kira Ahmad Syukur, aku melok Imam Nafi' yakin. Karena menurut saya lebih, sorofnya lebih lurus, lebih urut. Andekan saya enggak, tapi takdir saya kan harus Asim, harus Nabiyun, enggak Nabiun. Tapi barokahnya Imam Nafi', akhirnya kita tahu. Andekan tahu-tahu ada iya, ini cara Pak Mukhtarom Busro, mesti dikira nakis yain. Nah naba yang bunubuan atau haza yahzu huzuan.
Padahal enggak dari haza'a yahza'u hus. Nah ketika jadi hus'an ini hamzah ditakhfif jadi wawu huzuan. Maka dikira asapah huzuan, hus'an, huzuan. Sama kaf ayak fa'u kuf'an. Tapi Imam Asim bacanya kufuan. Ya, lu ini mahmus kok diganti. Wah. Ya kamu enggak tahu anehnya. Karena enggak nekuni itu. Mengapa lawe sangel mikir ngono barang itu. Ah sementing mlayu semaan wis ribet. Nah, kita ini kadang kriminal baru. Maksudnya asal lari semaan wis ora tau mikir. Kita yang nekuni tafsir pusing. Pusingnya kufuan. Ini wawunya itu karena bawaan nakis. Apa bawaan mukhaffaf minal hamzah? Karena hamzah itu saqilah. Sehingga dalam ulumul Quran yang diantaranya menganalisis itu disebut wal Quraisy la yuhammis wat tamimi yuhammis. Memang orang Quraisy itu anti hamzah. Orang Quraisy itu gak suka hamzah. Ali, Sayyidina Ali ini orang Quraisy. Kita tahu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Itu jelas orang Quraisy. Sehingga dia anti hamzah juga. Makanya Ali kalau baca ya kayak kanjeng Nabi ya ayyuhan nabiyyu. Tapi Bani Tamim enggak suka. Enggak suka seperti itu, sukanya yang asli. Ya ayyuhan nabiyyu. Nah, Imam Nafi' itu termasuk marganya atau ikut secara panutan, ikut orang Bani Tamim. Makanya ketika Quran itu turun bi harfin wahid, itu Nabi susahnya minta ampun. Sampai as'alullaha mu'afatah, saya minta ampun ya Allah. Zidni, saya harus ditambah. Dalam riwayat, falam azal astaziduhu. Dan Nabi jelas-jelas mengatakan, inna ummati la tutiku dzalik. Kalau hanya pakai satu lughat, umatku enggak mampu. Karena kalau Banu Tamim itu disuruh mentakhfif enggak bisa. Ya enggak bisa baca ya ayyuhan nabiyyu. Bisanya ya ayyuhan nabiyyu. Ini biar calon rektor pusing. Kalau nganalisis sosial tuh gampang, lembaga polling bisa. Lembaga polling itu apa? Bisa penggawaannya kan gawe pola. Oh, pola kecenderungan orang gini-gini itu. Nah ini kecenderungan santri di polling juga. Ya saya ulang lagi ya. Tapi barokahnya qiraatun Nafi'. Yang saya ulang lagi sebetulnya Imam Nafi' itu tidak mubtagir, tidak yang pertama melakukan itu. Orang-orang A'rabi Bani Tamim itu ya dulu kalau manggil Nabi ya Nabi Allah, bukan ya Nabi Allah tapi apa? Ya Nabi Allah. Maknanya luwih jelas. He wong sing tok cerita sangka Allah. Buktinya lihat di isim di fi'il amarnya. Nabi ibadi. Coba. Nabi nyeritakno sira ibadi. Berarti maksud kalau dimaknani pakai kitab, Nabi nyeritakno sira ya Nabi he wong sing dadekno. He wong sing tok cerita. Semuanya mahmus hamzah, mahmus lam. Tapi orang Quraisy enggak mau. Sehingga orang Quraisy, lah lucunya ini memang ya lucu entah keramat enggak tahu. Gurunya Imam Nafi', Ja'far itu, kalau untuk fi'il itu malah dia setuju ditakhfif. Makanya banyak qiraah innama yu'minu jadi apa? Yu'minu. Nah, jadi Imam Asim disalahno tidak bisa. Jadi dari Imam Asim kira-kira gini, wong aku fi'ile wis tak hamzah, no mosok isim fa'ile hamzah pisan kan itu. Lah sing Imam Ja'far lucu, isim fa'ile di hamzah, no fi'ilnya enggak. Jadi nak baca ya yuminu muminun. Nah sorof itu ya ada sisi agak ngawur. Ini cepat Tarom Busro mesti gak terima. Sorof itu ada ngawurnya Pak Tar. Tapi ya sudah kita terima. Ngawur dengan tanda kutip. Misalnya jangan kalau nasrif kan amana yuminu iman. Coba kalau Anda jadi fi'il mudhari'. Kenapa saya tidak diiklal sendiri? Amana asluhu amana ala wazni af'ala. Ubdilat ala hamzatus saniyatu alifan mergo istima'ihima fi kalimatin wahidah fasara mana iman asluhu imanan ala wazni if'alan ubdilat al hamzatu saniyatu ya'an mergo liwuku iha ba'da kasratin fasara iman. Coba kalau kamu jadi yu'minu, cuma ilmu ini gak syarat jadi rektor aman Pak Mustaqim, gak apa-apa. Syarat jadi rektor gak harus jelimet seperti ini. Tapi syarat jadi wali lah itu. Kalau syarat jadi wali itu harus malah terusannya kedua yang barang. Tadi saya cocokkan sama Gus Dar. Gus Kiai sing wayah itu kok keramat-keramat. Mbak Munawir istrinya banyak ya keramat. Mbak Kusairi Pasuruan itu Jember wayah ya
Jangan-jangan syaratnya keramat tuh. Itu apa ya? Itu analisis pihak sama saya. Cocokan sama saya. Tapi itu enggak harus dibenarkan. Ya sudah, ini cerita aja gitu. Coba kalau Anda jadi ahli sorof, Anda kan mungkin enggak ahli sorof. Kita yang ahli sorof sama Mak Tarom, itu mesti terseksa. Mungkin saya bilang mungkin. Kalau Anda ahli betul ya silakan nanti ngaco, saya ahli Gus, enggak apa-apa. Amanah dielal, yu'minu tidak. Imanan dielal lagi. Mukminun tidak. Maka Imam Asim karena dia itu punya guru yang dari Quraisy yang tidak Quraisy. Imam Asim tuh ngepel. Lho sampean karo rasane dadi kulon nate salat hajat khusus protes Imam Asim. Tapi kesampean kula nate ngipi. Mergo yo jenengan asline iku nuruti ilmu napa nuruti riwayat tapi tak takoki. Dan itu memang saya rencana kalau ketemu beliau di Mesir. Pertama ketemu saya itu protes itu. Sing gitu kan. Jenengan itu percaya ilmu apa percaya riwayat? Karena beliau itu beberapa kali ngebar, ini saya beri contoh. Ya, amanah dielal, yu'minu tidak. Kan tetap hamzah. Imanah dielal, mukminun tidak. Sekarang isim fi'il amarnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni fis samawati tuni. Karena dia tahu ata yu'ti ita'an. Fahuwa mu'tin wadha kamu tan. Terus i'ti apa iti. Imam Asim ngeper 2 kali. Dia tahu orang Quraisy mesti suka hamzah. Maka bacanya iti. Orang Bani Tamim mesti sukanya hamzah. Daripada ring atau pengbindo. Jadi makanya ini mau saya tanya. Jenengan itu wedi guru. Karena dia punya guru 2. Turunan Bani Quraisy sama Bani Tamim. Akhirnya dia baca fis samawati tuni fis samawati tuni. Nah murid-murid itu karena nggak paham, pokoknya ini rokno. Tapi sebetulnya itu permainan sorok kelas tinggi. Meskipun sorok di Karang ya ono kacone juga. Dulu Mbak Mak Somali ketika ngarang sorok, mantunya Mbak Hasim Asyari, namanya Mbak Mak Somali. Jadi 2 ahli sorok tuh Mak Somali sama Mbak Ali Maksum. Mbak Mak Somali kemarin digojok sama temannya kan. Fa'ala ya fulu fa'lan, contohnya Nasoro yang suruh Nasron. Barang fa'ala ya filu fa'lan, contohnya Dorobaya Dribu. Bar nulung mentung kan. Fa'ala ya fulu itu contohnya nulung, barang fa'ala ya filu kok wis intong. Jabe Mbak Maksum, dunya kang kecepatan maksudnya pas bar nulung kok terus. Jadi karena kadang orang yang ditulung ya harus dipentung gitu. Saya beri contoh. Jadi kelihatan Imam Asim itu nyuwun sewu juga tidak konsisten. Imam lain juga tidak konsisten, tapi tadi semua itu barokatul ilm, juga barokatul riwayat. Kamu jangan hanya bilang itu barokatul riwayat, juga barokatul ilm. Coba sekarang kita bedai. Allahu yastahzi'u, fi'ilnya dipakaikan hamzah. Qiraah lain mesti jadinya yastahzi. Jadi seputar qiraah pasti masalahnya itu hamzah. Nah sekarang misalnya ada hamzah, jajar hamzah, pilihannya apa? Mesti pilihannya sama. Aha jamiyun, a jamiyun. Pilihannya mesti tashil, jamiyun, pikil hamzatan, jamiyun. Lho cara wong nahwu ya seneng yang pikil hamzatan karena hamzah pertama itu istifham, hamzah kedua balungan kali, harusnya bacanya ya jamiyun. Tapi ada, ya tapi ini 2 hamzah jajar, normalnya diidghamkan jamiyun. Sehingga sebetulnya bisa qiraah safah itu ya tidak keren-keren amat, ya normal-normal saja sebetulnya. Tapi wis doku mau luhur koyo wow. Sebetulnya biasa, enggak usah bangga biasa. Tapi ya tentu harus syukur ya daripada enggak bisa. Tapi sebetulnya itu normal semua, secara analisis itu normal semua. Makanya Imam Asim kalau ketemu saya nanti di masa mesti tanya. Jenengan baca 2 kali itu wedi guru, karena punya guru 2, turunan Bani Tamim sama Bani Quraisy. Tapi secara nahwu itu memang nahwu dan sorof itu memang semuanya tidak konsisten. Nah kita yang neliti itu, saya itu neliti Rasul Utsmani, neliti itu terus akhirnya sudah Gusti ini ilmu saya sudah cukup sampai sini. Pokoknya kalau sholat kepengen ketemu Mas. Ya beliau akhirnya ya kira-kira jawabnya seperti itu. Ya anut guru, ya anut ilmu, soalnya tepat-tepatan deh. Dan Imam Asim ya diprotes beberapa muridnya. Imam Hafiz itu pernah protes sama beliau. Dia habis ngaji ketemu sama Syu'bah.
Kita tahu kan muridnya Imam Asim itu dua, Hafiz dan Syubah. Yang terkenal maksudnya. Sejarahnya nulis yang terkenal itu ya agak nakal sejarah. Cuma muridnya ya banyak. Sama seperti Mbah Munawir ditulis sampai Mbah Arwani. Hanya 3 yang biasanya ditulis. Terkenalnya Mbah Munawir yang ditulis kan hanya 3 kan. Di antaranya Mbah. Terus akhirnya murid Radadi itu akhirnya ditulis. Sembrono. Ya nggak mungkin orang sekali berhasil muridnya hanya Syubah sama Hafiz. Mungkin enggak? Oh, enggak mungkin. Imam Hafiz alim ngono mesti kancane akeh, tahu dibully, tahu macam-macam. Enggak mungkin wong sikit santri loro kok alim enggak mungkin kan enggak ono sing bully. Kan enggak ada gesekan maksud saya secara. Hafiz itu pernah ngaji, enggak ngaji sitok-sitok, mulai dulu ngaji Quran yang satu-satu. Habis itu pulang lalah bareng. Sing sitok maca Allahul ladzi khalaqakum min du'fin. Ora mau diwacana du'fin. Ora entuk takono. Terus ora falafat. Walam yakul lahu kuf'an ahad. Dari Imam Syubah. Dari Hafiz, orang mau macana aku kufuan, yakin kufuan. Pakai wawu. Orang pas macana aku kuf'an nganggo hamzah. Sesuai ngene takon. Imam Syubah itu lebih sopan, enggak berani tanya. Imam As-Susi ono sing nekat daripada enggak jel takon. Ya Syekh gitu. Saya tadi cocokkan sama Hafiz, ternyata kok warane beda. Itu jenengan gimana jadi guru yang benar loh maksudnya? Iya gitu. Masyhur terus beliau menjawab Aqra'tu kaya Syu'bah ala ma aqra'ani Zirrun bin Fubais an Abdullah bin Mas'ud. Wa aqra'tu kaya Hafiz ala ma aqra'ani Abdurrahman As-Sulami ala ma aqra'ahu Ali bin Abi Thalib. Jadi sebetulnya sanad dua itu enggak bisa digabung. Justru kalau kamu nyebut Abdul bin Mas'ud itu jalur Zirrin bin Hubeish yang terus asing. Itu bacanya seperti itu, kuf'an atau kufu'an bil hamzah. Yang jalurnya asing apa? Kufu'an. Nah, akhirnya huzuan ya jadi korban karena sama. Haza, coba yang maknanya ngenyek itu haza nakis apa haza mahmus? Haza mahmus. Istiza kan pakai hamzah. Tapi di masternya huzuan. Tapi kalau kamu ngaji sorok sama Pak Tarom, haza ayahza'u. Bisa datang ke mos. Selonong dari huzuan. Tapi kalau kamu ngaji Quran, huzuan. Tapi kalau ngaji sorok, nah sekarang isal juga sama. Nah ini saya yakin alumni ini pasti senang. Karena jarang guru menerangkan itu. Mungkin saking sopannya atau saking tidak tahunya. Bagaimana itu ada. Mungkin saking sopannya atau saking tidak tahunya. Coba sekarang masalah terjadi di Sa'ala. Sa'ala yas'alu soalan. Terus pokoknya bahwa sa'ilun wadha mas'ulun. Kamu milih fi'il amar mana? Sal apa is'al? Sal apa is'al? Is'al apa sal? Ayo ngaco. Partai-partai nana yuk. 01. Coba 01 milih apa? Enggak jauh. Is'al 02. Sal. Dua-duanya Imam Asim juga agak konsisten. Ada beberapa yang dia jelas baca sal. Sal Bani Israel. Sal takok siro Bani Israel. Ya, sal kan? Sal Bani Israel. Sal takok siro Bani Israel. Tapi was'alhum was'alil Korea. Tapi Ibnu Katsir baca apa? Was'alhum. Ibnu Katsir semuanya dibaca sal. Was'alhum dibaca apa? Was'alhum. Was'alil Korea. Was'alil Korea. Jadi kita baca was'al. Tapi Imam Asim kalau ditanya, kok kamu bacanya gitu? Padahal di juz 2 jelas sal Bani Israel. Juz 2 itu yang sal Bani Israel. Sal takok siro Bani Israel. Karena fi'il amar memang kadang orang Arab bilang is'al, kadang bila. Teruskan lagi. Sa'ala yas'alu soalan. Fi'il amarnya milik is'al apa sal? Dipakai semua. Buktinya juz 2 langsung sal. Tapi kalau ada wawu atau fa, Imam Asim bacanya fas'al. Fas'al bani, fas'alhum, wasalhum. Tapi Imam Ibnu Katsir tetap baca apa? Fasaluhum. Siapa yang pernah belajar sapa? Ibnu Katsir baca apa? Fasaluhum. Yang kita baca fas'aluhum dibaca apa? Fasaluhum. Yang was'alhum dibaca apa? Wasalhum. Wasalil Koryah dibaca wasalil Koryah. Nah, itu akhirnya punya efek di sistem Rasm Utsmani. Rasm Utsmani meskipun kita ala qiraati Asim itu nulisnya tetap wawu, sin, suratul ya, lam. Berarti hanya berapa kalimat?
Yang wasal itu. Wawu, sin, suratul ya, lam. Berarti hanya 3. Wawu, sin, lam. Enggak boleh dalam Rasam Utsmani kamu nulis wawu, alif, sin, alif ngadeg mau diul hamzah, baru lam. Karena kalau seperti itu bacanya harus wasal, gelem. Jadi kalau Ibnu Katsir ketemu orang nulis wasal begitu dia ngamuk. Aku agak duwe peluang. Lah iya kalau ditulis pakai wawu, alif, sin, alif mau di al hamzah, terus lam. Berarti hurufnya berapa? 5. Mau tidak mau harus dibaca apa? Wasal. Makanya Rasam Utsmani itu harus ditulis tanpa alif mau diul hamzah supaya Imam Ibnu Katsir punya peluang baca wasal. Nah, itu pentingnya menetapkan Rasam Utsmani biar qiraah lain punya peluang. Dan itu ada disiplinnya juga. Tapi kan kita sudah kadung ikut partai tadi. Wasal. Ya sudah seperti itu. Ada lagi menyangkut mudhoaf. Kalau kamu nasrib coba. Mau ngetes Pak Taro mungkin ikut dites gak pantas. Madda ya mudu apa coba? Maddan wa ma maddan bahwa madun wada kamam. Kamu partainya umdud apa muda? Oh ini umdud ini. Umdud coba ngaco yang umdud berapa? Umdud apa muda? Muda apa umdud? Ya keliru semua. Atau benar semua. Karena Quran pakai dua-duanya. Kan masyhur itu. Wa fuqaha tsumud wa munfisakan liqaunihi bimud madir fitaran nahu halal tu mahal fi jasmin wa shibhil jasmi takhirun kufi. Quran pernah pakai dua-duanya. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda. Berarti pakai partai idgham, mayyartadda. Tapi ada ayat wa mayyartadid. Artinya Quran dia pernah pakai idgham, dia pernah pakai tidak idgham. Wa mayyushaqillaha. Berarti idgham. Ada yang yusakik, berhubung iltiqau sakinan, yusakikir rasul dan seterusnya. Berarti pernah Quran pakai apa? Fatul idgham yusakik, pernah pakai idgham yusakik. Sama, ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda. Pakai apa? Idgham. Tapi ada ayat. Wa may yartadid. Nah, kita sebagai peneliti itu baca itu ya Allah. Makanya Imam Sibawa itu pernah baca Quran itu sujud berkali-kali. Ya Allah, betapa hebatnya engkau. Semua lughat yang terjadi di Arab pernah dipraktekkan di kitab jenengan. Sama kan gak tahu sujud perkara ngono. Karena Arab beda nih. Malah kadang yartada be yartadid maknane beda. Padahal itu mau itu ambek fakul itu sama.